Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Gulur SHM Hakes. Saat ini saya mau menjelaskan tentang proses likuidasi yang sedang terjadi di Wana Arta. Seperti kita tahu ada dugaan OJK ini pejabat-pejabat OJK ini melakukan diskriminasi atau dugaan melakukan perbuatan yang istimewa terhadap Wana Arta, dan seolah-olah untuk menutup perbuatannya yang diduga kuat merugikan juga nasabah-nasabah asuransi lainnya seperti Kresna, maka dia seolah-olah mengekspos bahwa Wana Arta saat ini tim likuidatornya sudah siap membagikan dana sebesar 300 miliar. Sekarang kalau kita lihat perbandingannya, asuransi jiwa Kresna itu dari 6,4 triliun sudah bayar 1,4 triliun. Ya, dan ketika waktu itu dari direksinya segala macam masih ada dalam proses hukum dan masih ada negosiasi dengan nasabah, dan waktu itu 90% lebih sudah melakukan setuju dengan Sol, di mana ada potensi saham-saham itu akan naik, OJK tetap melakukan pencabutan izin usaha, yang mana tentu ini melukai dan merugikan ribuan nasabah. Dan yang lucunya lagi, terhadap asuransi jiwa Kresna yang sudah siap bayar dan mau bertanggung jawab, diberikan sanksi tertulis di mana secara pribadi harus bertanggung jawab. Tapi dia tidak melakukan terhadap Wana Arta dengan alasan diduga katanya dari Kresna komitmen, dikejar komitmennya. Nah, kalau orang berkomitmen kok malah dicium dan tidak diberi kesempatan bayar, sementara yang tidak berkomitmen, yang diduga kuat kabur di luar negeri dan diketahui tempatnya di Beverly Hills, diduga kuat OJK melakukan membiarkan buronan juga mengangkat tim likuidator yang tidak bersertifikat. Sementara yang AJK, ketika kita meminta tim likuidator dari nasabah diusulkan, itu diterima, sehingga tim likuidator yang diajukan oleh AJK saat ini adalah tim likuidator yang bersertifikat dan diusulkan oleh nasabah. Sementara tim likuidator yang ada di Wana Arta adalah tim likuidator yang tidak bersertifikat, diduga kuat tidak bersertifikat, dan diduga kuat ditunjuk oleh buronan. Udah jelas-jelas seperti itu, yang mana direstui oleh OJK, dan tidak ada perintah tertulis untuk mana para buronan itu membayar ganti rugi. Nah, diduga kuat, yang ingin kami tanyakan ke nuraninya, menerima apakah pejabat-pejabat OJK dari Wana Arta sampai begitu seolah-olah diduga kuat sebagai lawyer, dan kita tidak menuduh, kita bertanya, mengapa dari OJK seolah-olah begitu melindungi dari Evelyn dan kawan-kawan, sehingga tidak ada satu tindakan apapun juga dari OJK yang boleh dibilang melakukan dugaan perintah tertulis seperti yang dilakukan terhadap, tidak diberikan suatu perintah tertulis seperti yang dilakukan terhadap AJK yang jelas-jelas pengusahanya. Kalau kita lihat perbandingan, 6,4 triliun dibayar 1,4 triliun, tinggal 5 triliun lagi pejabatnya. Kemudian mereka mau bayar 3-5 tahun, mau berkomitmen. Dari Evelyn tidak pernah ada tidak pernah ada mau berkomitmen dengan nasabah, dan diduga kuat kabur ke Beverly Hills, ya, dan sudah ada nasabah yang memberitahu. Tapi dari OJK seolah-olah diduga kuat merestui, tidak ada, diduga kuat tidak pernah memberikan sanksi dari perlakuan di awal pun, di mana Wana Arta diberikan sanksi PKU. Sebagian itu dilakukan setelah sanksi PKU seluruhnya terhadap AJK. Ya, jadi kemudian ketika AJK ini diciu, Wana Arta juga diciu, tapi AJK seharusnya menurut saya tidak diciu. Dan Wana Arta juga kalau diciu juga seolah-olah merugikan nasabah sebetulnya. Kenapa tidak perusahaan itu sebenarnya diawasi tetap berjalan, baik Wana Arta maupun AJK, untuk semua pengusahanya diawasi untuk membayar nasabah. Karena kalau cium saham-sahamnya turun, kemudian misalnya saham yang tadinya ratusan ribu jadi 50 perak dan sebagainya, kalau itu dijual kan melukai dan merugikan nasabah, sehingga nasabah hanya bisa dapat sendal jepit. Ya, nah ini yang kami sayangkan mengenai mengapa daripada hal ini terjadi. Kemudian ada tindakan sekarang nasabah disuruh voting, ya, suruh digiring menerima aja dari usulan tim likuidator. Seolah nasabah jadi tidak ada masalah.
Sementara tim likuidator diduga kuat yang tidak bersertifikat dan ini sementara peraturan OJK harusnya berkompeten. Itu mengapa daripada OJK itu sendiri yang kami sayangkan, mengapa tidak ada selain tidak ada sanksi tertulis dan sebagainya, sementara Kresna yang sebenarnya ada PJK nomor 6 tahun 2022 yang menyatakan pasal 8 ayat 3 pun bisa kita lihat sebenarnya bisa diselesaikan dengan perdamaian, tidak direstui perdamaian. Jadi seolah-olah suami istri sedang berantem, minta restu ke orang tuanya, disuruh berantem terus. Ya, padahal kalau waktu itu tidak dicium dan direstui, ini harusnya sudah terjadi perdamaian dan mungkin sudah terbayar. Mungkin nasabah Kresna sekarang udah menikmati terima pembayaran. Tapi sekarang gara-gara dicium jadi tidak terima pembayaran. Ya, nah ini yang kami sayangkan. Sementara untuk Wana Arta yang jelas-jelas diduga kuat tidak berkompeten, daripada likuidator malah direstui, tidak ada perintah tertulis sedikit pun juga, padahal kerugian lebih besar. Dan sekarang baru bayar 300 miliar aja digembar-gemborkan seolah-olah sudah luar biasa pembayaran. 300 M itu seperberapanya 1,4 triliun. Perbandingannya juga 6,4 triliun dibayar 1,4 triliun, tinggal 5 triliun kewajiban AJK. Sementara kalau Kresna kalau dari 15 atau 16 triliun baru 300 M dan tidak ada perintah tertulis sama sekali terhadap orang yang kabur luar negeri, ini gimana? Bukankah ada dugaan perintah tertulis ini tertukar? Ya, pejabat orang-orang yang berkomitmen malah diberikan perintah tertulis. Yang mana dia berkomitmen bayar 3 sampai 5 tahun malah diberikan perintah tertulis. Yang sudah setuju damai dikasih perintah tertulis. Yang tidak damai, yang kabur ke luar negeri tidak ada perintah tertulisnya, malah diduga dibiarkan. Ada apa? Ya, nah sehingga kami menghimbau untuk masalah tadi ada voting, ada apa untuk klien-klien kita yang sedang melakukan upaya hukum. Saya pikir ini ada dugaan kelalaian dan dugaan kesalahan dari oknum-oknum pejabat OJK yang bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan 395 dan 396 dengan dugaan pidana karena kelalaiannya itu ada bisa dihukum, dilaporkan dengan 421 hukum pidana juga, ada diduga penyalahgunaan wewenang ya, karena ada dugaan diskriminasi sehingga berdampak merugikan baik nasabah Wana Arta maupun nasabah AJK. Karena begini, perintah yang seharusnya bisa nasabah Kresna terbayar, yang seharusnya kita sudah damai dan tidak dicabut izin usahanya malah dicabut, kemudian malah dikasih perintah tertulis sampai pengusahanya sampai sekarang malah jadi nggak mau bayar. Sementara Wana Arta yang jelas-jelas tidak bayar terhadap para nasabah malah direstui. Tim likuidator yang diduga ditunjuk oleh buronan yang kita tahu sama-sama diduga kuat kemudian juga tidak bersertifikat, tapi itu malah direstui ya dan tidak ada perintah tertulis. Ada maksud apakah hal ini terjadi? Ya, dan jadi kita minta ini terhadap kita kalau mengambil sikap sih menurut saya ya harusnya baik tim likuidator maupun dari Wana Arta dan lain-lain ini kalau sampai nanti tim likuidator pun juga bertindak merugikan para nasabah, tentu kita juga boleh pikirkan untuk melakukan upaya hukum pembuatan perlawanan ya. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi untuk klien kami tentu tidak untuk saat ini memang tidak voting ya, dan untuk klien kami saat ini tidak melakukan voting dan tentu juga tidak melakukan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tim likuidator minta, karena kita tidak setuju dengan 300 M itu yang hanya dari aset Wana Arta, tapi kita minta tentunya juga dengan dilakukan juga istilahnya semuanya ini termasuk diusut dengan owner-ownernya dan direkturnya. Demikian dan terima kasih. Sekian.